Halo, salam cendeter seluruh Nusantara. Assalamualaikum. Semoga kabar Anda hari ini selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, serta dipanjangkan umurnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Kali ini saya akan memberikan sebuah informasi jawaban di konten ini tentang pertanyaan dari salah satu subscriber Bang Ucup. Mungkin konten ini sudah banyak sekali saya tuang ya. Saya sudah sodorkan ke cendeter pemula semuanya. Namun kalau Anda masih belum paham, ini dia caranya dan langkah-langkahnya. Cara dan langkah bagaimana supaya volume burung cendet kalian itu meningkat atau bertambah, bahkan bongkar suara ya. Sebenarnya untuk Strategi Mania, hasil dari proses ini tidak luput dari buah dari kesabaran kita dan pola konsisten kita ya. Butuh ketelatenan dan butuh proses sebenarnya. Di sini ada 3 langkah yang mungkin sangat efektif untuk menaikkan volume pada burung cendet ya. Tentunya kalau ingat sama volume, dalam prosesnya ini tidak luput dari birahi si cendet dan emosi si cendet. Tetapi jangan sampai berlebihan. Makanya ikuti cara di video ini ya. Semoga bermanfaat. Baik, untuk strategi Mania seluruh Nusantara meningkatkan volume burung cendet itu, langkah yang pertama yaitu kalian wajib tahu proses yang kita bakalan naikkan cendet di usia berapa dulu. Usianya harus jelas. Kalau Anda bertanya di video ini ada cendeter pemula itu bertanya meningkat volume, ternyata videonya itu di usia 4 bulan. Maka prosesnya ini kalau menurut saya masih belum pecah, masih belum naik volumenya, itu wajar karena usia masih terlalu dini, masih muda ya. Berapa usia yang ideal atau minimal? Itu 7 bulan ke atas ya. Alasannya karena di usia ini burung sudah proses persalinannya itu sudah selesai dari masa trotolnya, dan tentunya cendet ini sudah mengalami perubahan yang cukup bagus. Birahinya sudah mulai naik, emosinya pasti pun sudah ada dengan usia yang bisa dibilang itu sudah minimal ya, sudah minimal dan maksimal kalau kalian proses untuk menaikkan volumenya, karena materi sudah jelas semua ya. Itu langkah yang wajib kalian kuasai. Nah, kemudian langkah yang kedua untuk strategi Mania itu dari faktor kondisi. Kondisi di sini dari wujud burung. Ya, jelas-jelas saja untuk menaikkan volume itu bisa dibilang harus cendet yang sudah jantan lah pastinya ya, tidak sakit dan keadaan bulu atau prosesnya itu tidak ada persalinan atau nyulam bahkan rontok bulu. Itu kalau masih terjadi hal seperti ini, maka jangan kalian lakukan proses nantinya dalam meningkatkan volume burung cendet tersebut ya. Nah, yang ketiga untuk saudaraku Kicau Mania yaitu dari faktor mental. Burung yang kalian proses itu memang betul-betul sudah mental bagus ya. Karena ketika Anda proses ya, dalam settingan-settingan yang saya coba akan berikan di akhir nanti, prosesnya kalau masih gelabakan, masih giras, masih takutan, adaptasi lingkungan masih belum baik, apalagi cendetnya itu muda hutan, hasil dari tangkapan dewasa, ini yang bisa mempersulit atau tidak ada ya
perkembangan, bahkan bisa dikatakan percuma dari proses yang mungkin Anda lakukan untuk meningkatkan volume. Nah, kalau Anda bertanya kenapa tidak berhasil, maka bisa diuraikan dari video Bang Ucup yang sudah saya sebutkan tadi ya, dari 3 langkah ini. Nah, kalau caranya untuk Sejamania, cara meningkatkan volume sebenarnya sih gampang. Caranya hanya bisa Anda lakukan 2 hal ini, yaitu penambahan DF. Extra fooding secara konsisten, entah itu jangkrik, entah kroto, entah itu lal Hongkong, itu kalau bisa lakukan secara konsisten. Kalau memang jangkrik, itu lakukan jangkrik-jangkrik saja, jangan menambahi jangkrik ataupun selain jangkrik, misal contoh ada kroto, ada ul Hongkong, nanti hasilnya belum tentu juga maksimal ya. Yang kedua, cara menaikkan sebenarnya cukup menaikkan dengan proses penjemuran. Itu banyak yang terbukti. Kemarin di angka mungkin volumenya di 6. Ketika sudah proses penjemuran bisa bertambah menjadi 8 bahkan 9. Ya, ini cukup gampang. Berapa sih durasi penjemuran yang benar? Kalau durasi penjemuran di awal, jangan lakukan proses pemandian. Cukup settingan ini dilakukan langsung proses penjemuran saja tanpa melakukan pemandian jika cendetnya itu masih belum menemukan titik kegacoran yang pas. Namun ketika cendet kalian itu sudah gacor dor dalam kerodong dan luar kerodong, bolehlah proses meningkatkan volume ini lakukan dengan pemandian, itu boleh. Tetapi ada beberapa hal yang wajib kalian hindari untuk saudara kicau mania. Proses menaikkan volume burung itu jangan dilakukan pemandian secara maraton, bahkan mengulang-ulang pemandian pagi dan sore, bahkan setiap hari dilakukan pemandian, itu jangan sampai Anda lakukan. Karena dalam proses menaikkan volume dengan settingan DF atau penjemur itu sama halnya dengan omong kosong ya. Kemudian Anda yang wajib kalian hindari juga jemur ya dalam keadaan cuaca tidak bagus. Misal contoh cuaca keadaan mendung ataupun habis hujan, maka proses untuk penjemuran ini mending jangan dilakukan ya. Nah, apakah ada yang bertanya meningkatkan volume itu dengan jemur kerodong? Hal yang paling bagus sebenarnya secara proses, bisa lakukan penjemuran tanpa pemandian ini dilakukan 2 kali seminggu, itu pun tanpa sauna ya. Kemudian di lain jadwal 2 hari itu, misal contoh Senin sama Kamis, maka inisiatif di hari Selasa dan Rabu itu cukup Anda melakukan full kerodong di rumah seperti cendet mabung sebenarnya. Lakukan secara konsisten dan secara benar dari proses-proses yang sudah saya sebutkan tadi. Sebenarnya proses untuk menaikkan volume itu tidak luput dari menjaga keseimbangan dari birahi dan emosi burung ya. Hal yang wajib kalian ketahui untuk mengukur volume burung itu berhasil dan tidaknya, cobalah kalian untuk mengadu burung kalian ya. Ukuran volume kristal dan juga ketebalan juga ketajaman itu bisa dilihat dari ukuran-ukuran cendet sesama cendetnya. Tidak bisa diukur dari satu ruangan ke ruangan yang lainnya. Jadi kalau berbunyi cendet dalam keadaan di dalam ruangan, pasti volumenya itu tidak bisa ditentukan atau diukur. Jadi kalau bisa, contoh seperti apa konten-konten saya, lakukanlah penjemuran itu di ablak atau di atas kursi saja, supaya volume itu bisa kelihatan dan bisa kita ukur dari setiap harinya ya. Nah, mungkin untuk sebagai kicau mania, alangkah baiknya proses ini kalian lakukan secara betul-betul konsisten ya. Jadi kalau menurut saya, semoga hal yang saya berikan informasinya semoga bermanfaat bagi kalian yang ingin mencoba. Jangan sampai lupa, langkah dari 3 langkah ini wajib kalian kuasai dulu atau cermati dulu dengan
apa yang sudah saya lakukan ya. Terima kasih banyak untuk Sogica Mania. Semoga bermanfaat, semoga sukses semuanya. Salam cendetar Nusantara. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.